Guys, aku mau ngomong sesuatu. Ini tentang Evan. Dia belum mati. Ref bener. Semalam dia gangguin aku. Pas aku lagi jalan sendirian. Untung aja ada Ref. Aku sih udah tahu dari awal kalau dia emang gak mati. Jadi semua cuma sandiwara yang dia bikin. Tujuannya apa? Aku jadi makin takut. Soalnya akhir-akhir ini dia sering neror aku. Tujuannya? Tentu aja adu domba kita semua. Dia iri sama kita. Itu salah dia sendiri karena selalu gangguin kita. Virgo, sejak kapan kamu tahu kalau Evan belum mati? Dari awal, pas polisi bilang jasad Evan udah dikremasi, tapi gak ada catatan resmi. Apa itu artinya, Virgo? Artinya, gak pernah ada jasad yang dikremasi dari awal. Semuanya palsu. Evan gak mungkin ngelakuin ini sendiri. Pasti dia dibantu seseorang. Dengan status keluarga Evan, gak susah buat nyuap polisi dan guru. Lalu tujuannya? Apa benar kalau dia cuma mau adu domba? Aku juga gak tahu. Mungkin dia punya alasan yang lebih dalam. Tapi kita lihat sendiri, Evan berdarah dan gak bernyawa di lab. Bisa aja, itu cuma trik buat mengelabui kita semua. Guys, aku balik duluan ya. Ada urusan mendadak. Evan, aku udah datang sendiri. Kamu mau ngomong apa sama aku? Selamat datang Virgo. Aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Rahasia apa? Aku emang belum mati. Tapi ada orang yang benar-benar mau bunuh aku hari itu. Kamu serius? Siapa orangnya? Dia adalah... Akhirnya dia pergi juga. Alicia, maaf ya. Tadi aku tiba-tiba cium kamu tanpa izin. Nggak apa-apa kok. Itu tandanya kamu cintakan sama aku. Aku belum yakin sih, tapi bisa aja. Oh iya, kamu harus tanggung jawab sama aku. Aku nggak mau nanti anak aku nggak punya ayah. Hah? Anak? Maksudnya? Alessio bilang, ciuman bisa bikin hamil. Aku baru sampai di kota. Belum puas jalan-jalan udah hamil aja. Hah? Kamu dibohongin sama Alessio. Mana ada ciuman doang bikin hamil. Dasar tuh orang. Hah? Terus, gimana caranya supaya aku bisa hamil? Itu gimana ya cara jelasinnya? Kamu bener-bener gak tahu sama sekali. Nggak tahu. Selama ini aku belum pernah pacaran sama sekali. Kenapa kamu gak pernah pacaran? Emang di pulau gak ada cowok yang menarik buat kamu? Nggak ada. Cowok paling ganteng di pulau, cuma Kak Alessio. Kedua penyok, nggak ada lagi. Pantas aja. Ya udah, mending kita masak. Aku lapar. Kompornya mana, Ref? Kok nggak ada? Ini kompor tanam. Tinggal pencet ini aja. Terus taruh panci di atas ini. Pasin buletannya. Wah, canggih banget ya. Kalau di pulau kami masih pakai kompor minyak dan kayu bakar. Masih banyak barang canggih lainnya. Ntar aku jelasin semuanya pelan-pelan. Sekarang, ayo masak. Ref sialan itu. Lihat aja. Aku bakal nyebarin gosip kalau dia kumpul kebo sama cewek. Ruby, ngapain lu di apartemennya Ref? Lu mau bikin masalah lagi? Bikin masalah. Kali ini, Ref sendiri yang bikin masalah. Aku nggak ikut-ikut ya. Maksudnya? Ref melihara cewek dan kumpul kebo di penthouse-nya. Gimana ya kalau semua media tahu? Apa? Itu nggak mungkin. Ref baru pulang dari Pulau Cinta siang ini. Gak mungkin dia bawa cewek. Terserah kamu, mau percaya atau enggak. Kasian deh, udah susah-susah bersihin nama Ref. Dia berulah lagi. Aku bakal cek ke rumahnya dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kali ini kamu bakal tamat, Ref. Dan Alessio gak akan mau bersihin nama kamu lagi. Ref, sepertinya aku mulai jatuh cinta sama Alicia. Apa aku boleh dekati dia? Apa? Kakak serius? Iya, aku serius. Tapi kalau kamu gak izinin, aku gak bakal deketin dia. Aku... Nggak... Dokter, ada pasien gawat darurat di IGD.
Oke, aku segera ke sana, Sus. Rev, kita lanjutin nanti ya obrolannya. Ada pasien darurat. Halo, Kak Alveno. Ada apa, Dek? Tadi Alveno ngomong apa? Kok kamu kayak panik banget? Itu gak ada apa-apa kok. Jangan sampai Kak Revalia tahu kalau Alveno jatuh cinta sama Alicia. Tadi kamu nyebut nama cewek. Alicia, siapa dia? Alicia itu pacarku, Kak. Aku suruh Alveno jagain dia selama aku di sini. Oh, gitu. Emangnya Alicia kenapa? Tadi kamu kayak panik gitu. Gak apa-apa, Alveno bilang Alicia kangen sama aku dan nangis seharian. Mungkin dia nggak betah LDRan sama kamu. Hah, masa-masa muda emang yang paling indah ya? Ya gitulah, Kak. Aku gak mau bikin Kak Revalia sedih dan drop gara-gara penyakitnya. Aku harus nelfon Kak Alveno besok. Gara-gara ada pasien darurat, obrolanku terputus sama Rev. Dokter, saya punya kabar terbaru tentang obat yang Anda kembangkan. Apa itu, Sus? Obat itu sudah diuji di beberapa orang yang punya penyakit langka, dan mereka semua sembuh. Alhamdulillah, akhirnya aku benar-benar berhasil ciptain obat untuk penyakit langka. Obat itu akan diproduksi dalam jumlah besar dan mencantumkan nama Anda di sana. Tolong bilang ke direktur rumah sakit, nggak perlu mencantumkan namaku di obat itu. Kenapa, Dok? Itu kan usaha keras Anda selama 5 tahun ini. Aku tahu, tapi cantumin namaku di nama obat itu agak alay, terkesan sombong. Baiklah kalau gitu, nanti saya sampaikan ke direktur rumah sakit. Aku lebih suka jadi orang yang rendah hati, tapi berguna bagi orang yang membutuhkan. Anda benar-benar mulia, Dok. Saya bangga jadi asisten Anda. Terima kasih ya, Sus. Oh iya, saya baru ingat. Nona Alicia nungguin Anda di koridor rumah sakit. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Dasar dokter bucin. Kalau urusan Nona Alicia aja, cepet banget responnya. Kamu masih kerja, Dek? Kakak, kenapa kakak keluar kamar? Badan kakak kan masih lemah. Gak apa-apa kok. Kakak bosen di kamar terus. Tapi kondisi kakak kan belum membaik. Kamu tahu kan, kakak punya penyakit langka udah 5 tahun. Kakak gak akan sembuh. Aku tahu, Kak. Itu juga alasan kakak ninggalin Alveno dengan kejam. Kakak tahu kalau omongan kakak terlalu jahat sama dia. Tapi kakak terpaksa. Apa kakak tahu kalau Alveno udah benci banget sama kakak? Itu emang tujuan kakak. Supaya dia benci sama kakak dan relain kakak pergi. Tapi dia pasti lebih hancur saat tahu kebenarannya. Selama kamu tetap diam, dia gak bakal tahu apa-apa. Apa kakak udah gak cinta sama Alveno? Kakak cinta banget sama Alveno. Tapi umur kakak gak lama lagi, Dek. Aku bakal terus berusaha cari rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakit langka kakak. Percuma. Kita udah keliling banyak negara dan hasilnya nihil. Gak ada yang percuma selama kita mau berusaha. Jangan berharap sama sesuatu yang mustahil, Dek. By the way, gimana kabar Alveno? Alveno sekarang udah jadi dokter yang hebat. Dia yang nolongin aku. Syukurlah. Dia gak bakal jadi dokter kalau kakak gak ninggalin dia. Kok bisa? Dia bakal ngurusin kakak terus dan ninggalin pendidikannya demi ngerawat kakak. Kakak benar. Alveno pasti ngelakuin itu kalau tahu kakak sakit. By the way, kenapa kamu tiba-tiba keluar negeri dan ngurus perusahaan keluarga? Karena aku mau merebut kembali semua hak kita dari ibu tiri jahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu tahu kan, kalau ibu tiri kita sangat jahat. Makanya aku udah siapin kejutan buat menghancurkan dia. Alveno telepon. Halo, Rev. Gimana keadaan kamu di luar negeri? Sehat? Aku baik-baik aja kok, Kak. Makasih ya udah khawatirin aku. Gimana kabar Revalia? Apa dia bahagia sama suaminya? Kak Revalia, dia... Tentu aja bahagia sama suaminya. Sekarang mereka lagi liburan sekeluarga. Gitu ya.
Ada yang mau aku omongin sama kamu, Ref. Ini tentang Alicia. Alicia kenapa? Apa dia kena masalah? Gak apa-apa kok. Tapi sepertinya aku mulai jatuh cinta sama Alicia. Apa aku boleh dekati dia? Apa? Ayo dibeli. Permen ajaib pengabul permohonan ini. Hehehe. Woi, Sunanto, Ada apa? Kamu mau beli permen ajaib ini? permen itu bisa ngabulin semua permohonan. Bisa dong. Permohonan apapun bakal terkabul setelah makan permen ini. Oke deh, kalau gitu aku ambil 2 ya. Totalnya jadi 1 juta rupiah. Hah? Kok mahal banget sih? Namanya juga permen ajaib. Ya pasti mahal dong. Ya udah nih uangnya. Terus gimana cara makannya? Tinggal dimakan aja. Kalau rasanya manis, berarti permintaanmu terkabul. Emang ini permen rasa apa? Itu rasa tanah liat, tanpa gula dan pengawet. Ya udah deh, aku coba dulu. Bye. Laris manis, senangnya berbagi kebahagiaan. Gimana, Besti? Dapat gak permennya? Dapat nih. Masa 1 permen 500.000? Buset, mahal banget. Awas aja gak manjur. Cara makannya gimana? Katanya sih tinggal makan aja sambil bikin permohonan. Oke, tunggu apa lagi? Ayo kita makan sekarang. Semoga aja pacar imajinasi kami menjadi nyata. Permennya manis banget. Enak sih. Tapi aku gak ngerasain ada perubahan apa-apa. Kata Sunanto, kalau permennya manis, tandanya permohonan kita dikabulkan. Tapi mana? Gak muncul juga tuh pacar imajinasi kita. Sabar aja, tunggu 1 minggu. Kalau nggak muncul juga, aku bakal botakin Sunanto. Aku bakal cukur kumisnya yang ngeselin itu. Udah mau bel pulang nih. Ayo siap-siap pulang dan ketemu sama pacar imajinasi kita. Dasar orang-orang bodoh, gampang banget dikibulin. Ini uang penjualan hari ini, Nona Clara. Udah dipotong biaya buzzer juga. Kerja bagus Sunanto, terus hasilin uang buat aku ya. Aku pulang. Sayang, kamu di mana? Sayang, kamu jangan bercanda deh sama aku. Apa dia ninggalin aku? Leo sayang, aku pulang. Bantu kerjain PR lagi dong. Leo, kamu di mana? Kok dia nggak muncul sih? Kepala gue pusing banget. Gue ada di mana ini? Rasanya gue baru bangun dari tidur yang panjang deh.